man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Bidadari, wa ma adraka ma bidadari. Tahukah kalian apa itu bidadari? Bidadari datang dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah memberikan sifat global yang sudah menggambarkan bagaimana indahnya bidadari. Ibu-ibu dengar, ibu-ibu, ya. Ya. Ini bidadari, ya. Kalau seorang sudah ditakdirkan Allah masuk surga, bidadarinya sudah ada, Allah siapkan. Karena surga sudah ada. Dan di antaranya Allah sudah siapkan bidadari. Makanya di dalam hadis, kalau ada seorang istri yang kurang ajar sama suaminya, ya. Dengar ibu-ibu, ya. Kalau ada istri yang kurang ajar sama suaminya, apa kata bidadari di surga? Qatalakillah. Semoga Allah membinasakan engkau, wahai istri kurang ajar, ya. Ya. Kata para bidadari tersebut, mereka protes, ya. Mereka mengatakan, sungguhnya suami kami itu hanyalah tamu di sisimu, ya. Yushiku an yufariqana an yufariqaki ilaina, ya. Hampir-hampir dia meninggalkan engkau menuju kami. Jadi seorang di dunia, istri di dunia harus menjadi istri yang solehah, agar dia tatkala masuk surga dia menjadi ratu bidadari. Dia menjadi ratu bidadari. Dia lebih hebat dari bidadari, lebih cantik dari bidadari, lebih indah daripada bidadari. Tapi kalau ternyata dia kurang ajar sama suaminya, sering angkat suara sama suaminya, bentak-bentak suaminya, nuntut selalu ingin ini, ingin anu, maka kita khawatir dia jadi bidadari dari gua hantu. Taib, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bidadari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahli al-jannah ila dunya la adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma riha wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya ma fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang wanita surga nongol di dunia, nongol, muncul cereng gitu, maka dia akan menyinari apa yang ada langit dan di bumi. Seandainya Jakarta semuanya lampu mati, kemudian dari nongol terang benderang, masyaallah, terang benderang dari langit sampai apa? Bumi. Bukan cuma terang benderang, wala mala'at ma bainahuma riha, bahkan mengeluarkan bau yang semerbak antara langit sampai bumi, harum seluruhnya. Subhanallah, bagaimana harumnya sang bidadari, sehingga isi dunia penuh semua dengan keharuman gara-gara tubuh sang bidadari, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nasifu ala ra'siha, kerudung yang ada di atas kepalanya, khimar yang ada di atas kepalanya, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Nabi baru bicara tentang kerudungnya. Kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan pipinya bidadari tersebut? Allahu akbar, ya. Namun ini semua kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada sejiwa pun yang tahu, tidak bisa lihat kenikmatan ini. Ini perkara yang gaib yang harus kita iman. Seandainya Allah turunkan bidadari kemudian dipajang di mall misalnya, semua orang lihat, subhanallah, habis lihat semuanya jadi orang soleh, puasa terus, baca Quran terus, tundukkan pandangan, enggak berani makan haram, sudah tahu bidadari kayak apa, ya. Tapi enggak kelihatan. Ini bicara tentang apa? Keimanan. Tapi cuma Nabi kasih tahu, ya. Wala nasifu ala ra'siha khairu minad dunya ma fiha, kerudungnya di atas kepala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Allah sebutkan sifat-sifat bidadari dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Kata para ulama, istri-istri yang disucikan dari sisi akhlak dan disucikan dari sisi fisik. Fisik para bidadari suci, tidak ada kotorannya sama sekali. Makanya seluruh penghuni surga yang mau surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yabulun wala yataqawwatun wala yamtakhitun. Para penghuni surga tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang ingusan, enggak ada. Semua bersih. Maka wanita surga bersih, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, ya. Tidak ada bau keteknya, tidak ada upilnya, tidak ada kotoran telinganya, ya. Ya, semuanya bersih. Saking bersihnya dia indah dan dia sangat harum. Maka dalam riwayat,
inna rajulan min ahli jannah la yu'anikul hawra 70 sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lagi penghuni surga memeluk seorang bidadari 70 tahun. Dia tidak bosan memeluknya dan sang bidadari juga tidak bosan dengan dekapannya. Bayangkan 70 tahun. Ente coba peluk perempuan di dunia sehari aja. Sudah berbagai macam bau-bauan yang keluar ya. Sehari saja 24 jam. Ini 70 tahun dipeluk tidak bosan. Kenapa? Karena bersih, tidak ada dan harum, sangat harum. Itulah para bidadari. Bersih dari segala kotoran ya. Kemudian akhlak mereka juga sangat bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ngomel-ngomel, tidak ada angkat suara, tidak ada semuanya. Ya. Sampai ada seorang pernah tulis pertanyaan sama saya, Ustadz, kalau saya mau surga, saya tidak mau ajak istri saya. Dia takut istrinya ngomel-ngomelin dia di akhirat. Saya bilang kalau istrinya masuk surga, dia akan berubah, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi urat ngomel-ngomel diputusin misalnya kata kalau istilah kita ya. Semuanya hilang. Yang ada cuma keindahan, kesenangan, tertawa, gembira, tidak ada marah-marah, tidak ada ngomel-ngomel, tidak angkat suara, tidak ada. Akhlak mereka sangat mulia. Makanya Allah mengatakan qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia dan bahkan jin tidak pernah menyentuh mereka. Mereka yang bidadari diciptakan oleh Allah tidak pernah mengenal lelaki lain. Yang mereka kenal cuma antum kalau antum masuk surga. Antum bayangkan Allah ciptakan makhluk yang sangat cantik jelita yang dia tidak pernah lihat kecuali antum. Antum yang paling tampan. Karena memang enggak ada yang dia pernah lihat. Ya tidak. Dia tidak tahu laki-laki lain. Yang dia lihat cuma ente. Jadi ente yang paling tampan. Wajah ente kayak apapun ente paling tampan. Ya, jadi qasiratut tarf, tundukkan pandangan, enggak pernah lihat yang lain. Tidak pernah bandingkan suaminya dengan lelaki lain, enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Akhlaknya mulia, selalu melayani suaminya. Kenapa? Dia tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan tidak pernah disentuh oleh jin manapun. Kemudian mereka hanya nunggu di kemah-kemah menanti kedatangan suami mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam, menantikan di kemah-kemah, menantikan kedatangan apa? Suami mereka. Siap melayani suami mereka 24 jam. Kapan saja suaminya pingin, maka selalu mereka melayani suami mereka. Di dunia tidak demikian. Tidak setiap wanita siap melayani apa? Suaminya ya. Terkadang suaminya lagi berhasrat, istrinya lagi main ke rumah orang tuanya. Terkadang suaminya lagi berhasrat, istrinya lagi ngerumpi sama tetangga. Terkadang suami lagi berhasrat, ternyata istrinya lagi ke mall. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya lagi pengajian. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya lagi datang bulan. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya ternyata lagi nifas. Terkadang lagi berhasrat, ternyata istrinya tidak kemana-mana, di rumah saja, tapi tidak berhasrat. Kalau wanita surga setiap saat selalu siap melayani suaminya. Taib. Kita lanjut tentang bidadari surga. Ya. Bagaimana fisiknya? Fisiknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya ka'annahunnal yaqutu wal marjan, bahwasanya para bidadari tersebut seperti al-yaqut wal marjan. Al-yaqut maksudnya seperti intan berlian, bening. Al-marjan maksudnya mutiara putih. Maka bidadari disifati dengan putih dan bening. Sisi putihnya yaitu kulitnya sangat putih. Kata Allah wa hurun ain ka'amsali lu'lu'il maknun. Bahwasanya bidadari tersebut seperti mutiara yang tersimpan. Putihnya sempurna, saya seperti katakan tadi tidak ada terkontaminasi dengan merah-merah, hitam-hitam, tidak ada tailalat, enggak ya. Tidak ada bintik-bintiknya, putih bersih. Itulah kulit bidadari. Saking putihnya begitu kuat sampai terlihat di balik gaun yang dia pakai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihat putih betis bidadari tersebut di balik 70 gaun yang dipakai oleh bidadari tersebut. Jadi kalau bidadari tersebut antum ketemu di surga, dia pakai gaun 70 lapis, sudah tutup badannya, masih kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun tersebut. Luar biasa. Kalau kita di dunia perempuan putih tutup satu gaun sudah selesai, enggak kelihatan putihnya. Ini 70 gaun nutupi betisnya masih kelihatan apa? Putihnya. Berarti putihnya menembus, Masya Allah. Gimana antum tidak sabar merobek itu 70 gaun ya.
Kemudian beningnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, kabiduha mir'atuhu, sungguhnya hati dari bidadari adalah cermin bagi sang suami. Jadi kalau sang suami berdiri di depan bidadari, masya Allah, ditanya, aku di mana sayangku? Kau di hatiku. Benar-benar ada cerminnya, wajahnya di hati sang bidadari, karena bidadari tersebut badannya bening sampai-sampai wajah sang lelaki terpatrikan di hati sang bidadari. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Kalau Nabi stop di situ, terlihat sumsum betis bidadari di balik dagingnya, kita sudah ngeri. Sumsumnya kelihatan. Ini bidadari atau gendruwo ya maksudnya. Tetapi Nabi sebutkan minal husni, karena saking cantiknya. Kita nggak bisa bayangkan, sudah. Kita nggak bisa bayangkan. Pokoknya bidadari sangat indah. Ya. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita sebagai ratu bidadari, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan istri kita atau istri-istri kita di surganya kelak. Ya Rabbal alamin. Bapak-bapak sabar ya, jaga pandangan, jangan suka melotot sana sini ya. Ya, kalau mau dapat bidadari, konsentrasi sama istri yang ada ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agrina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kasih kita istri satu halal, nikmati. Dikasih dua, alhamdulillah. Kasih tiga, ya Allah alam ya. Kemudian jangan sampai kita kemudian melirik kanan kiri seperti kata orang rumput tetangga lebih lebih hijau ya. Setan menghiasi kemaksiatan. La uzayyina lahum fil ard, kata setan, dia bersumpah aku akan menghiasi ya kemaksiatan bagi mereka di muka bumi. Ya, kita hidup penuh dengan perjuangan ya. Kalau kita sabar dalam kehidupan ini, maka Allah akan memberikan kita yang lebih baik di surga kelak ya.